Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi akhlak, yaitu memahami dan menyajikan. Baiklah, telah hadir bersama kita pengawas hebat dan guru-guru hebat di Jawa Tengah. Yang pertama, Bapak Subhan MPDI, pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Yang kedua, Ibu Denik Israwati MSI, Guru PAI SMP Negeri 1 Muntilan Magelang. Assalamualaikum Bu Denik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Yang ketiga, Bapak Ahmad Hibran Asani MSI, Guru PAI SMP Negeri 2 Muntilan Magelang. Assalamualaikum Pak Hibran. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, nanti untuk urutan acaranya, guru pertama akan menyampaikan materi, kemudian pemantik, dilanjutkan guru kedua, kemudian penyampaian atau penguatan dari pemantik, diakhiri dengan closing statement dan penutup. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk mengawali pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti pagi ini, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan bersama, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Denik Israwati MSI, Guru PAI SMP Negeri 1 Muntilan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Priyanto dari Purbalingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahadah ilallah, salawat dan salam ila Rasulillah. Apa kabar anak-anak SMP di Jawa Tengah dan dimanapun berada? Semoga tetap bersemangat meskipun saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19 dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan saya, Bu Deni Israwati, SMPN, dari SMPN 1 Muntilan. Dalam program Akpai Mengajar. Mari hari ini kita memanfaatkan waktu kita untuk belajar materi PAI kelas 7 dengan judul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Hari ini ada Bu Deni sebagai guru pertama dan Bapak Hibran sebagai guru yang kedua. Bu Deni sudah menyiapkan PPT untuk pembelajaran kita hari ini. Di rumah, silahkan kalian mempersiapkan buku paket, alat tulis, dan buku tulis kalian. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anakku, ini adalah materi kita hari ini, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kita akan membuka pembelajaran hari ini dengan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Silakan dibuka atau kalian menyimak layar yang ada di sini, bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
Anak-anakku, materi ini merupakan materi akhlak yang disampaikan kepada kelas 7 semester 1 sesudah pembahasan materi Al-Quran, semangat menuntut ilmu, dan materi akidah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Apa pentingnya mempelajari materi akhlak, kejujuran, amanah, dan istiqomah ini? Berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam, diantaranya seperti jujur, amanah, dan istiqomah, adalah sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang yang meyakini Allah dengan hati, lisan, dan perbuatannya. Hidup menjadi tenang dengan menjaga akhlak-akhlak yang baik ini. Anak-anakku, hari ini kita akan mencoba melalui problem-based learning untuk memahami bagaimana meyakini jujur, amanah, dan istiqomah itu sebagai perintah agama, menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nanti kita akan mencoba melakukan orientasi masalah, mengorganisasikan kegiatan kita, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Anak-anakku, pembelajaran tentang kejujuran dan amanah itu dekat sekali dengan kehidupan kita, dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, Bu Deni di sini mengumpulkan beberapa problem atau masalah yang bisa kita ambil untuk pondasi pembelajaran dari kejujuran dan amanah. Dalam hal jujur misalnya, krisis kejujuran itu ada misalnya berkata bohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk masalah amanah misalnya anak-anakku, krisis amanah terjadi ketika ada pejabat yang memanfaatkan jabatan publiknya untuk kepentingan pribadi, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan benar. Nah, kita dari sekian banyak masalah nanti bisa memilih mana yang akan kita bahas, mana yang akan kita jadikan bahan untuk menggali lebih dalam tentang makna kejujuran dan amanah. Anak-anakku, misalnya di sini Bu Deni memilih masalah tentang jujur saat jual beli. Ini kasus yang dekat dengan kita dalam keseharian, belanjaan, dan kembaliannya. Loh, kembaliannya kok kelebihan? Aku balikin tidak ya? Nah, ini sedang diuji kejujurannya. Anak yang jujur pasti dia akan memilih mengembalikan kelebihannya. Contoh, ini di masalah tentang kejujuran. Di masalah tentang amanah. Nah, ini ada gambar yang menarik tentang pembelajaran jarak jauh. Kalau bolos itu dulu kelihatan banget dengan cara meninggalkan sekolah. Kalau sekarang bolos dari meeting ketika pembelajaran bisa dilakukan dengan mute speaker, mematikan video misalnya padahal kita tidak mengikuti pembelajaran. Nah, itu adalah ujian tentang amanah. Kalian boleh di chatting, di komentar YouTube kalian boleh menunjukkan jujur versus tidak jujur, amanah versus tidak amanah. Bisa, monggo. Anak-anak silahkan ikut berpartisipasi di komentar dengan menuliskan dua hal tadi. Nah, penggalian pembelajaran kita, jika kita sudah memilih masalah apa yang akan kita bahas, kita bisa menyiapkan informasi pembelajaran kita melalui buku sumber belajar kita. Dari buku paket kita akan mendapatkan banyak informasi tentang apa itu kejujuran dan apa itu amanah. Misalnya di sini tentang jujur. Asyidku, dalil kejujurannya ada di hadis riwayat Tirmidzi. Nanti bisa dibaca ya anak-anak. Kemudian hadis riwayat Bukhari ada di buku sumber kita. Misalnya ini, Bu Deni bacakan salah satu saja. An Abdillah bin Mas'ud anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari.
Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Jujur adalah perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Hikmah atau manfaat kejujuran, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Bagaimana tentang amanah? Oh, ternyata referensi tentang amanah dalam buku sumber belajar kita lebih banyak lagi. Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya gitu ya. Bertanggung jawab terhadap apa yang memang amanah yang ada di dalam dirinya. Dalilnya silahkan nanti dibuka di Quran surah Al-Mu'minun ayat 8, Quran surah An-Nisa ayat 58, Quran surah Al-Anfal ayat 27. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap sesama. Hikmah perilaku amanah, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Anak-anakku, dengan amanah kita akan mendapatkan simpati dan hidup akan sukses, dimudahkan oleh Allah. Sekian materi tentang kejujuran dan amanah. Kita bersiap untuk menyimak Bapak Subhan sebagai pemantik. Kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu guru yang hebat, yang sangat kami banggakan, anak-anakku yang hebat, yang tetap semangat dan yang salih, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sehingga dengan itu anak-anak bersama dengan guru-guru yang hebat kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Karena saat ini belum diizinkan untuk tatap muka di kelas nyata. Tidak mengurangi rasa kesemangatan anak-anak, maka guru-guru kita hari ini hadir dalam acara program Akpai Mengajar. Kebetulan sekali hari ini materinya sangat bagus, sangat esensi dan sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami, dan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu anak-anak? Ibu Deni Israwati tadi sudah menjelaskan dan menguraikan dengan sangat bagus. Di antaranya adalah jujur dan amanah. Dan nanti untuk Bapak Guru yang kedua akan melanjutkan sifat perilaku terpuji istiqomah. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan dimanapun kalian berada, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Ya, jujur ini adalah perilaku terpuji, atau sering dikatakan dengan akhlakul karimah. Ya, dalam kata lain akhlak madzmumah, akhlak mahmudah, gitu ya. Ini harus kita tanamkan di dalam diri anak, ya, di dalam diri anak mulai sejak dini untuk senantiasa berkata atau berbicara dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dari hati yang dalam hingga lahir di dalam perbuatan melalui ucapan itu. Karena
Karena ini penting, bahkan ini sudah dicontohkan oleh junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Di antaranya para nabi dan beliau ini memiliki 4 sifat yang harus kita contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah mengakui beriman kepada rukun iman, maka kita juga harus melaksanakan untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad dan para Rasul yang lain. Di antaranya adalah jujur. Tadi sudah diuraikan hikmah dan manfaatnya dari perilaku jujur itu sendiri. Bahaya sekali anak-anak di dalam kita apabila kita tidak terbiasa melaksanakan perilaku jujur ini. Sederhana memang ucapan itu, akan tetapi apabila tidak menyatakan dengan yang sungguhnya akan berakibat yang sangat besar sekali, baik itu diri kita, orang-orang yang di sekeliling kita, bahkan bisa berakibat yang tidak baik terhadap masyarakat. Terutama pada diri kita, apabila kita sering tidak melakukan jujur, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman kita akan dibenci oleh kawan-kawan kita, bahkan kita akan terisolasi atau terpinggirkan kalau kita tidak memiliki perilaku jujur. Untuk itulah anak-anak, Bapak mengharapkan, menyarankan agar mulai sekarang dan seterusnya anak-anak untuk memiliki perilaku jujur dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Nah, ini anak-anak modal yang sangat berharga. Suatu kepercayaan itu dalam kita menjalin hubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia, dengan sesama kawan kita. Ya, karena amanah ini hal yang sangat baik dan merupakan perilaku terpuji yang juga harus kita tanamkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Apabila orang telah memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita harus menyampaikan kepercayaan itu atau pesan itu kepada orang yang ingin kita tuju. Sekali lagi, ini merupakan salah satu modal awal yang harus kalian miliki dan kalian tanamkan apabila kita ingin hidup sukses di dunia dan hidup sukses di akhirat dan dicintai oleh banyak teman, dikasihi oleh para orang banyak, dan akhirnya kita akan mudah untuk meraih prestasi. Karena dengan sifat itu, hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, akan menjadi nyaman, dan dimanapun kita berada, orang akan simpati dengan kita. Saya kira ini untuk penguatan yang pertama buat Bu Deni, guru yang hebat luar biasa. Bu Deni semangat, terus anak-anak juga semangat. Ini saya yakin anak-anak akan senyum-senyum ini dimanapun berada. Nah, untuk berikutnya, guru hebat yang kedua. Ini Bapak Gibran. Subhanallah, ini Bapak Gibran semangatnya luar biasa, tak kenal waktu. Bahkan beliau selalu senyum meskipun tugas ini cukup menyenangkan begitu ya. Silakan Pak Gibran untuk menyampaikan materi yang berikutnya, istiqomah. Semoga Pak waktu kami serahkan kepada panjenengan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subhan MPDI, Ibu Deni Israwati MPDI. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang mulia, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kita akan meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Deni Israwati tentang jujuran dan amanah. Sekarang Bapak akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang istiqomah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan istiqomah.
tengok sebentar materi ini. Ya, istiqomah. Istiqomah dari kata istaqamu yastaqimu. Istiqomah yastaqimu yang artinya lurus, teguh, dan konsisten. Ya. Atau secara istilah bisa kita maknai sikap konsisten terhadap pengakuan iman dan Islam, serta dengan tulus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan ridhonya di dunia dan di akhirat. Atau dalam arti yang luas, istiqomah diartikan sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun harus menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Istiqomah diibaratkan seseorang seperti batu karang yang ada di tengah lautan, tidak akan tergeser pun, tidak akan tergeser sedikit pun, walaupun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Lalu apa keutamaan istiqomah? Orang istiqomah tidak akan ada takut di dalam dirinya, tidak mempunyai rasa sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Surat Al-Ahqaf 13. Jadi orang yang istiqomah ini, dia akan selalu bahagia. Karena apa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa diawasi. Bahagia, senang dengan Allah. Yang kedua, bahwa istiqomah adalah amalan yang istimewa. Bahkan amalan ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus, meskipun sedikit. Jadi istiqomah ini amalannya konsisten, ya, terjaga, bahkan selalu meningkat. Baik, saya tanya anak-anak sekalian, tadi pagi sudah sholat subuh semuanya ya? Alhamdulillah sudah sholat semuanya. Umpamanya tadi pagi kita kok bangun jam 5, besok kita bisa meningkat lagi, bangun setengah 5. Nah, ini namanya konsisten, terjaga, dan selalu meningkat. Baik, orang istiqomah dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 16, ini yang artinya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Jadi orang istiqomah, dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang mengalir terus. Ayo, siapa anak-anak yang pengen dapat rezeki yang banyak, mari kita istiqomah di dalam agama. Nah, sekarang kita tengok bentuk-bentuk istiqomah. Istiqomah dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan. Kita melihat sebagai contoh dalam aspek akidah. Kita menjadi orang Islam harus mempunyai akidah yang kuat, yang lurus, tidak boleh tengok kanan dan kiri. Di dalam ibadah, kita harus kuat, konsisten, juga di dalam muamalah, termasuk belajar membantu orang tua. Coba kita tengok satu persatu. Di dalam ibadah, ini orang yang istiqomah. Dikatakan kita lihat, orang yang sholat duha, maka Allah akan cukupkan rizkinya. Orang yang membiasakan istighfar, Allah akan buka rizkinya. Orang yang istiqomah berdoa, pasti akan diijabai oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Lalu orang yang mau kerja usaha, pasti Allah cukupi kebutuhannya.
Baik, kita tengok bentuk-bentuk istiqomah yang ada dalam lingkungan kita. Kita tengok orang tua kita. Mereka rela berkorban, memasak, mencuci, bangun pagi, bahkan mendoakan diri kita. Hasilnya adalah kita semuanya ini. Karena istiqomahnya orang tua kita, mereka mendidik kita, maka jadilah kita semuanya ini. Ini contoh orang tua kita yang istiqomah. Kita tengok lagi perjuangan Bapak Ibu guru kita. Karena mereka istiqomah mengajar kita, mendidik kita, akhirnya kita menjadi pintar. Dulu kita nggak bisa membaca, menulis, berhitung, sekarang kita bisa. Berkat siapa? Perjuangan seorang guru yang istiqomah. Maka jadilah kita juga pelajar yang sukses. Dengan apa? Yang penuh semangat. Nah, ini. Jadi kita pelajar semuanya harus semangat. Dengan istiqomah belajar, pasti kita nanti akan sukses. Kita tengok ini kakak-kakak kita. Mereka sudah lulus dengan nilai yang sempurna. Baik anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita semuanya bisa istiqomah? Yang pertama, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa Allah akan memberikan kita rasa bahagia, rasa tenang. Itu janji Allah. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Ingat, hidup hanya sekali. Kita manfaatkan yang sebaik mungkin. Kemudian kita berikan yang terbaik untuk orang lain. Kemudian kita ingat bahwa kesuksesan itu perlu pengorbanan. Kemudian agar kita bisa istiqomah, cari teman yang baik. Anak-anak, kalau kita bergaul, ingat, kadang ada teman kita yang mengajak kepada maksiat, nah, jangan diikuti. Lebih baik kita ikuti teman-teman yang baik. Bergabung dengan teman-teman yang hebat. Selanjutnya, kita harus bisa menahan nafsu kita, nafsu yang buruk. Kemudian kita ingat kematian akan datang kapan saja. Kalau kita ingat kematian, pasti kita akan bersemangat di dalam beribadah. Kita tengok, ada satu makalah yang menarik. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Man sabara dhafira, siapa yang bersabar pasti beruntung. Man sara ala darbi wasala, siapa yang menapaki jalannya akan sampai ke tujuannya. Baik. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan tentang istiqomah. Ya, ada keterkaitan tentang materi kita, tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Satu hadis dari Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya ini adalah yang terbaik akhlaknya. Dia jujur, dia amanah, dia istiqomah. Baik, sebagai soal latihan, anak-anak nanti boleh menulis di dalam buku latihan kalian. Ayo, yang pertama jelaskan pengertian istiqomah. Yang kedua, tuliskan satu dalil yang berkaitan dengan pentingnya istiqomah. Yang ketiga, berikan contoh perbuatan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh, anak-anak nanti catat, nanti dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Demikian penyampaian Pak Ibran keterkaitan tentang istiqomah. Semoga bermanfaat. Kembali lagi kepada pemantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, guru hebat Bapak Ahmad Hibran Asani telah melanjutkan materi hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Luar biasa sekali Bapak Hibran atas penjelasannya.
dan sangat luas dan dalam sekali. Dan tentu tadi anak-anak telah menyimak, memperhatikan, dan pastinya sudah mencatat untuk mendalami lebih jauh tentang materi istiqomah ini. Anak-anakku semuanya yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Pak Hibran, bahwa istiqomah adalah merupakan salah satu juga perilaku terpuji, harus kita tanamkan, yang harus kita miliki, dan harus kita jaga, dan sekaligus kita implementasikan atau kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 poin yang penting kita camkan anak-anak dengan sikap istiqomah itu. Yang pertama, bahwa orang yang istiqomah memiliki sifat perilaku terpuji, istiqomah, konsisten, percaya diri itu, dan banyak lagi artinya. Ini akan dijauhkan oleh Allah, ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan berkesedihan yang berkepanjangan. Hati anak-anak akan selalu tenang, akan selalu bahagia karena meyakini bahwa Allah akan menjauhkan dari sifat-sifat itu apabila kita memiliki sifat istiqomah. Dan akan selalu dapat mengatasi kesedihan yang menimpanya diri sendiri. Ingat anak-anak bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ujian itu telah diukur sesuai dengan kemampuan penerima ujian itu. Dan orang yang istiqomah, mereka akan selalu tenang, tidak gelisah, tidak bersedih, dan tidak menyalahkan kepada siapa-siapa. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah itu akan senantiasa mendapatkan kesuksesan. Nah, akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan, baik itu kesuksesan di dunia dan kesuksesan kelak nanti di akhirat. Karena mereka selalu tekun dan ulet, ciri khas orang yang istiqomah itu. Maka lagi-lagi kami sampaikan dengan perilaku terpuji itu, di dunia anak-anak akan mudah meraih prestasi, mudah akan mewujudkan suatu cita-cita yang mulia. Karena dengan perilaku-perilaku yang sifat terpuji itu kita miliki dan kita selalu tanamkan. Dan yang ketiga, orang yang istiqomah itu akan selalu sabar. Nah, termasuk pada saat ini, ciri-ciri orang yang sabar itu menerima semua apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa berikhtiar agar kita terlepas dari musibah yang sedang kita hadapi ini. Apa itu? COVID-19. Sejak pertengahan Maret hingga sekarang kita ada di masa-masa ini. Nah, dan orang yang istiqomah akan menerima dengan lapang hati, dengan lapang dada, dan sabar. Dan sabar menerima ujian ini dengan selalu berdoa. Dan sabar serta mendirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Sabar sejenak anak-anak. Kita masih terus dapat belajar meskipun kita masa-masa sulit. Dunia kita memang sudah maju dan sudah kita berada di era digital. Seperti ini harus kita mudah-mudahan dengan perilaku dan amanah dan istiqomah ini, anak-anak akan senantiasa mendapatkan kemudahan dan kelapangan, dan juga dihindarkan dari perilaku-perilaku yang tercela, yang tidak terpuji, yang itu merupakan virus yang berbahaya apabila ada di dalam hati anak-anak. Milikilah sifat-sifat yang terpuji saja, yang kita selalu lingkungan yang bebas, anak-anak harus selektif mana kawan yang baik yang harus kita ajak.
diajak bersama dan mana yang kurang baik harus kita ingatkan dan kita hindari. Demikian guru hebat dan Bapak Ibu guru yang tidak bisa memberikan penguatan karena semuanya sudah sangat dalam sekali. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan kepada anak-anak ini menjadi berkah, menjadi banyak dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita akan cepat terbebaskan dari musibah yang sedang kita alami itu, sehingga anak-anak rasa kangennya, rasa rindunya untuk bertemu dengan kawan sekelasnya, bertemu dengan guru-guru yang hebat akan dapat terlaksana dengan waktu yang dekat. Amin. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari saya pribadi. Bila mana ada tutur kata dan penjelasan yang kurang benar, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku. Saya kembalikan ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Subhan MPDI telah mengantarkan sekaligus closing statement mewakili Ibu Denik dan Bapak Hibran. Memang menarik sekali bicara tentang akhlak, namun demikian akhlak yang sudah kita pelajari, sudah semestinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera pergi dari bumi Ibu Pertiwi. Baiklah, mengakhiri pembelajaran jarak jauh pagi ini, kita tutup bersama. Namun sebelumnya kami haturkan terima kasih pada Bapak Subhan, Bapak Ibu Denik Israwati, Bapak Hibran, kami haturkan terima kasih. Kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Denik pangapunten.